Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eva Agustina, Sarah Nurdia Rosa, Yulana De Silva, dan saya Lydia Teresa akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu tentang obligasi. Untuk penjelasan pertama akan dipaparkan oleh saya. Sebelumnya, mari kita lihat apa itu obligasi. Obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo beserta bunganya. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utang. Obligasi mempunyai jatuh tempo lama waktu pelunasan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kode obligasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Lydia Teresa, yaitu nilai obligasi. Nilai obligasi dapat berupa nilai maturity, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai maturity adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai pasar obligasi ialah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga, nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai intrinsik suatu obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut ini. Nilai obligasi atau NO sama dengan K1 atau kupon 1 per 1 tambah I pangkat 1 ditambah K2 per 1 tambah I pangkat 2 titik-titik ditambah KN per 1 tambah I pangkat N tambah nilai jatuh tempo N per 1 tambah I pangkat N. Kemudian untuk nilai kupon yang konstan yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan KN, maka rumusnya dapat tuliskan sebagai berikut. Nilai obligasi dengan sigma N T sama dengan 1 K sama K per 1 tambah I tutup kurung T ditambah nilai jatuh tempo N ditambah 1 tambah I pangkat N. Jika obligasi tidak membayar kupon, maka nilai intrinsik dari obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus nilai obligasi sama dengan nilai jatuh tempo ditambah 1 ditambah I pangkat N. Selanjutnya yaitu likuiditas obligasi, yaitu suatu obligasi yang menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Kemudian ada hasil obligasi. Hasil obligasi terdiri atas hasil sekarang atau current yield dengan diukur dengan 20% setahun dibagi dengan nilai pasar. Yang kedua, hasil sampai maturity atau yield to maturity dengan tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Untuk obligasi membayar jatuh tempo, kupon yield to maturity dapat dinyatakan dalam rumus nilai obligasi sama dengan K1 per 1 tambah yield to maturity pangkat 1 ditambah K2 per 1 tambah yield to maturity pangkat 2 titik-titik ditambah KN per 1 tambah yield to maturity pangkat N ditambah nilai jatuh tempo N per 1 tambah yield to maturity pangkat N. Kemudian untuk nilai kupon yang konstan yaitu K1 sama dengan K2 titik-titik sama dengan KN, maka rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Nilai obligasi sama dengan sigma N T sama dengan 1 K per 1 tambah Y to maturity pangkat 1 ditambah nilai jatuh tempo N per 1 ditambah yield to maturity pangkat N. Kemudian ada yang ketiga yaitu hasil sampai ditarik. Hasil sampai ditarik atau yield to call adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Selanjutnya yaitu hak tarik. Hak tarik atau provisi tarik adalah hak penerbit obligasi untuk membayarkan obligasinya pada nilai par sewaktu-sewaktu sebelum jatuh tempo. Beberapa keuntungan akan didapatkan oleh penerbit obligasi dengan adanya hak ini. 1. Utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas tersedia dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang keempat, menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis.
Selanjutnya yaitu rentang hasil. Rentang hasil atau yield spread adalah perbedaan antara yield to maturity atau YTM yang dijanjikan dengan yield to maturity suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Yield to maturity yang diinginkan atau Y dapat dihitung dengan suatu rumus sebagai berikut. Yield atau Y itu sama dengan Y pangkat 1 ditambah lambda dikali PD per 1 dikurang PD. Baik teman-teman, selanjutnya ada risiko obligasi. Nah, risiko dari obligasi ini adalah kemungkinan obligasi itu tidak terbayar atau bisa disebut default. Nah, peringkat obligasi ini dapat kita gunakan sebagai produksi dari risiko obligasi. Peringkatnya bisa kita lihat di sini ada menurut S dan P, yaitu AAA mempunyai kemampuan sangat kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipalnya. Kemudian A2 mempunyai kemampuan kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. Dan A saja mempunyai kemampuan kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, tetapi lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah. Nah, terbalik dibandingkan dengan kasus dari AA. Kemudian BB itu mempunyai kemampuan cukup untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. Bahkan BBB ini lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan obligasi-obligasi peringkat A. Kemudian BB, B, dianggap spekulatif terhadap kemampuan untuk membayar bunga-bunga. Kemudian ada triple C, kemudian CC dan C itu dan membayar kembali prinsipal. Nah, BB menunjukkan tingkat terendah dari spekulasi dan C menunjukkan tingkat tertinggi dari spekulasi. Kemudian ada D atau gagal. Nah, pembayaran bunga-bunga dan pembayaran kembali prinsipal itu tertunggak. Bisa plus atau minus, dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif di dalam suatu kategori. Oke, selanjutnya teorema penilaian obligasi. Nah, teorema penilaian obligasi ini menjelaskan bagaimana hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Kemudian, Malkiel 1962 memperkenalkan 5 teorema tentang hubungan antara harga-harga obligasi dengan hasil-hasilnya. Nah, teorema ini disebut Malkiel Bond Theorems. Teorema 1 yaitu harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar. Kemudian teorema 2 dengan maturity konstan, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis persentase lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi tadi. Teorema yang ketiga, untuk suatu perubahan suku bunga tertentu, besar perubahan harga obligasinya akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya, maka semakin besar perubahan harga obligasinya. Teorema yang keempat, perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurun sejalan dengan meningkatnya maturity. Nah, teorema yang kelima atau yang terakhir yaitu presentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kuponnya lebih tinggi. Oke teman-teman, selanjutnya ada durasi obligasi. Durasi ini dapat kita artikan sebagai discount payback period dari investasi di suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investor obligasi
dapat memperoleh kembali investasinya. Nah, dari nilai-nilai, kupon, dan prinsipal yang diperoleh dari obligasi. Nah, konsep dari durasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Macaulay pada tahun 1983. Kemudian di sini kita bisa melihat rumusnya. Di sini ada notasi, D itu merupakan durasinya, kemudian T merupakan periode waktu dari aliran kasnya, N itu merupakan lama maturity, PV, AKT merupakan nilai sekarang dari aliran kas didiskontokan dengan YTM. Nah, HPO itu harga pasar obligasi. Baiklah teman-teman, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva. Terima kasih. Saya Eva Agustina akan melanjutkan menjelaskan mengenai sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Mengestimasi nilai obligasi setiap saat merupakan hal yang penting. Nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung. Persentase perubahan harga obligasi dapat dihitung dengan rumus perubahan harga obligasi per harga dari obligasi mendekati sama negatif durasi dari obligasi dibagi 1 ditambah suku bunga sebelum berubah dikali perubahan suku bunga. Rumus persentase perubahan harga obligasi ini dipengaruhi secara positif oleh durasi obligasinya dan secara negatif oleh perubahan suku bunga. Hubungan negatif antara perubahan harga obligasi dengan perubahan suku bunga ditunjukkan oleh negatif di rumus. Hubungan antara perubahan harga obligasi dengan perubahan suku bunga diasumsikan linier. Akan tetapi, kenyataannya hubungan ini tidaklah sepenuhnya linear, tetapi sedikit cembung, sehingga hubungan nilai keduanya digunakan tanda mendekati sama, bukan tanda sama dengan. Imunisasi adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Strategi imunisasi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Seorang investor mempunyai dana menganggur saat ini dan membutuhkan aliran kas masuk sebesar 1 juta. Pada akhir tahun kedua, untuk keperluan ini dia dapat melakukan beberapa alternatif. Yang pertama, alternatif 1. Investor membeli obligasi yang durasinya tidak sama dengan lama periode investasinya. Misalnya, investor membeli obligasi dengan kupon sebesar 14% setahun dibayar tengah tahunan, dengan suku bunga 20% setahun, umur obligasi 5 tahun, durasinya 3,61 tahun. Jika investor membeli obligasi ini, dan karena obligasi jatuh temponya 5 tahun lagi, maka dia harus menjualnya pada akhir tahun kedua. Yang kedua, alternatif 2. Investor membeli obligasi dengan kupon sebesar 16% setahun dibayar tengah tahunan, dengan suku bunga 20% setahun, umur obligasi 0,5 tahun. Jika investor membeli obligasi ini, maka dia harus menginvestasikan kembali setiap setengah tahun sampai akhir tahun kedua. Permasalahannya adalah tidak mudah mencari suatu obligasi yang lama durasinya dapat persis sama dengan lama periode investasinya. Oleh karena itu, imunisasi biasanya dilakukan dengan membentuk suatu portofolio obligasi yang durasinya sama dengan periode investasi. Durasi portofolio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Durasi P sama dengan W1 dikali durasi 1 ditambah W2 dikali durasi 2, atau sama dengan durasi portofolio obligasi sama dengan proporsi obligasi ke-1 di portofolio dikali durasi obligasi ke-1 ditambah proporsi obligasi kedua di portofolio dengan W1 ditambah W2 sama dengan 1 dikali durasi obligasi kedua.